Di usia 45 tahun, Mei, seorang janda cantik asal Taiwan, memutuskan untuk meninggalkan kenyamanan hidupnya demi sebuah perjalanan yang tak terduga. Terbang ke Indonesia untuk bertemu Joko, mantan tukang kebunnya yang pernah mengisi hari-harinya dengan tawa dan kenangan manis. Namun, apa yang dimulai sebagai pencarian untuk kebahagiaan dan cinta yang hilang, malah mengungkap sebuah rahasia lama yang mengubah segalanya. Joko adalah suami Mei yang hilang bertahun-tahun lalu. Kini, di tengah perasaan yang menggelora dan masa lalu yang tak bisa disangkal, Mei dan Joko harus menemukan cara untuk membangun kembali cinta yang pernah hilang, atau justru membiarkannya berlalu selamanya. Simak kisahnya sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe channel Wafira Story, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Mei duduk di depan jendela besar rumahnya yang terletak di pinggiran kota Taipei. Dari sana, ia bisa melihat deretan gedung pencakar langit, dan hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Namun, pandangannya kosong, matanya menerawang jauh, seperti kehilangan arah. Angin sore yang masuk melalui celah jendela, seolah tidak mampu mengusir kesepian yang melingkupi hatinya. Di luar, orang-orang sibuk dengan urusan mereka, sementara di dalam rumahnya yang luas, hanya ada keheningan yang menyesakkan. Mei adalah seorang wanita berusia 45 tahun. Janda yang telah lama ditinggal oleh suaminya yang meninggal 10 tahun yang lalu. Setelah pernikahannya yang cukup lama, Mei merasa kehidupannya berjalan dengan baik-baik saja. Meskipun ia selalu tahu bahwa ada kekosongan dalam dirinya yang sulit untuk diisi. Dua anaknya, seorang putri dan seorang putra, kini telah dewasa dan tinggal jauh darinya. Mereka memiliki kehidupan masing-masing, karier yang sibuk, dan dunia yang tak lagi menyisakan banyak waktu untuk ibu mereka. Mei tak lagi merasa diperlukan dalam keseharian mereka, dan rasa kesepian mulai merasukinya. Mei seringkali terbangun di tengah malam, teringat suara tawa anak-anaknya yang dulu sering mengisi rumah ini. Rumah yang dulu penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan kini terasa begitu kosong. Terkadang, ia merenung, mempertanyakan arah hidupnya yang semakin hari semakin tampak buram. Apa yang telah ia capai? Apakah hanya menjadi seorang ibu yang baik sudah cukup? Ia merasa seperti ada yang hilang dalam dirinya, seakan ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Mei menyadari bahwa hidupnya selama ini dipenuhi dengan rutinitas yang monoton. Pagi hari, ia mengurus rumah, makan siang sendirian, kadang keluar untuk membeli bahan makanan, dan malam hari, ia kembali ke tempat tidur, berusaha untuk tertidur meski hatinya terasa berat. Suatu malam, setelah menyelesaikan makan malam sendirian, Mei memutuskan untuk menonton acara televisi. Ia membuka saluran yang menayangkan drama Taiwan yang sering ia tonton saat masih bersama suaminya. Itu adalah salah satu kenangan manis yang ia simpan, sebuah cara untuk merasa dekat dengan seseorang, meskipun kini ia duduk sendirian di ruang tamu. Drama itu mengisahkan tentang seorang wanita yang jatuh cinta lagi setelah lama kehilangan pasangannya. Mei menatap layar dengan tatapan kosong, tetapi hatinya entah mengapa terasa tergerak. Akankah ia pernah merasakan hal yang sama lagi? Perasaan jatuh cinta, seperti dulu ketika ia pertama kali bertemu dengan suaminya. Mei meraih ponselnya dan membuka aplikasi obrolan, mencari nama anak-anaknya. Pesan-pesan yang mereka kirimkan kadang terasa lebih seperti kewajiban daripada keinginan untuk berkomunikasi. Ibu, maaf, aku sibuk akhir-akhir ini. Nanti aku telepon lagi. Ibu, saya baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Semoga sehat selalu. Kata-kata seperti itu seringkali mengisi layar ponselnya, memberitahu bahwa anak-anaknya baik-baik. Itu saja. Tapi Mei tahu mereka lebih sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Terkadang, ia merasa seperti ada tembok yang memisahkannya dengan mereka, meskipun mereka tidak bermaksud demikian. Pikiran Mei kembali melayang ke masa lalu, kepada Joko, tukang kebun yang dulu bekerja di rumahnya. Mei mengenang 3 tahun masa-masa, itu dengan campuran rasa manis dan pahit. Joko datang ke rumahnya dengan rendah hati, seorang pria muda yang awalnya hanya mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya. Mei pertama kali bertemu dengan Joko ketika ia mencari tukang kebun untuk merawat taman rumah yang luas. Suaminya sudah meninggal dan anak-anaknya sudah mulai jarang pulang.
Keadaan itu membuat Mei merasa lebih sering sendiri. Jadi, ia memutuskan untuk menyewa Joko, seorang pria yang bekerja keras dan bisa diandalkan. Seiring berjalannya waktu, Mei merasa semakin dekat dengan Joko. Pria itu tidak hanya cekatan dalam bekerja, tetapi juga penuh perhatian. Ia selalu tahu kapan Mei merasa tertekan, kapan ia membutuhkan teman bicara. Mereka sering berbincang setelah Joko selesai bekerja. Mei terkejut dengan betapa nyaman ia merasa saat berada di dekat Joko. Meskipun usia mereka berbeda, Mei merasa ada semacam kedekatan yang tak terucapkan. Joko juga sering berbagi cerita tentang kehidupannya, keluarganya yang tinggal di kampung, dan impiannya untuk memiliki hidup yang lebih baik. Mei mulai merasa ada yang lebih dari sekadar hubungan antara majikan dan pegawai. Ia mulai menyadari bahwa ia sering menunggu hari-hari ketika Joko datang bekerja. Namun, ia tidak pernah berani untuk mengungkapkan perasaannya. Joko hanya seorang tukang kebun, dan Mei merasa bahwa perasaan itu tidak boleh ada. Ia khawatir jika terlalu dekat dengan Joko, ia akan melupakan kenangan tentang suaminya yang telah meninggal. Namun, semakin waktu berlalu, perasaan itu semakin sulit untuk ditahan. Ada satu kejadian yang selalu Mei ingat. Suatu sore, hujan turun begitu deras dan Joko tidak dapat pulang tepat waktu. Ia berteduh di rumah Mei, menunggu hujan reda. Mei mempersilakan Joko untuk duduk di ruang tamu sambil menunggu hujan berhenti. Mereka berbicara tentang banyak hal, dan untuk pertama kalinya Mei merasa ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Saat itu, Mei merasakan perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan itu tidak bisa berkembang lebih jauh. Joko hanya seorang pria muda yang bekerja keras, sementara ia adalah seorang wanita yang sudah kehilangan suaminya dan harus menjaga harga diri serta martabatnya. Hari-hari berlalu, dan akhirnya Joko memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia menerima tawaran pekerjaan yang lebih baik di luar kota, meninggalkan Mei dengan perasaan campur aduk. Mei merasa kehilangan, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan perasaan itu. Joko pergi tanpa ada kata-kata perpisahan yang jelas. Mei merasa seperti ada yang hilang dari hidupnya, dan sejak saat itu, ia tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Mei semakin terasa hampa. Anak-anaknya, yang dulu sering menelepon, kini lebih sibuk dengan pekerjaan mereka di luar negeri. Rumah yang dulunya penuh dengan tawa kini menjadi tempat yang sunyi. Mei sering merenung, apakah hidupnya akan terus seperti ini? Ia merasa bahwa ada satu hal yang belum ia selesaikan, dan itu adalah perasaan yang ia pendam selama ini terhadap Joko. Namun, segala sesuatunya berubah ketika suatu hari, Mei menerima sebuah pesan tak terduga. Pesan itu datang dari seorang teman lama yang memberitahukan bahwa Joko kini bekerja di sebuah desa di Indonesia. Tanpa berpikir panjang, Mei memutuskan untuk mencari Joko. Ia merasa ada panggilan dalam hatinya untuk menemukan kebahagiaan yang telah lama ia tinggalkan. Keputusan ini bukan hanya tentang pertemuan kembali dengan Joko, tetapi juga tentang pencarian Mei untuk menemukan dirinya kembali. Di luar sana, perjalanan baru menantinya. Mei memutuskan untuk terbang ke Indonesia dengan harapan bisa menemukan jawaban atas perasaan yang selama ini ia pendam. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah hidupnya. Tetapi Mei merasa bahwa inilah saatnya untuk mencari kebahagiaan dan cinta yang telah lama hilang. Saat Mei teringat kembali pada masa-masa bersama Joko, ia merasa seakan waktu kembali berputar perlahan, membawa dirinya kembali ke hari-hari penuh kenangan yang tak bisa dilupakan. Baginya, kenangan itu lebih dari sekadar ingatan tentang seorang tukang kebun yang mengurus taman rumahnya. Itu adalah kenangan tentang perasaan yang pernah tumbuh di antara mereka. Meski ia tidak pernah menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi pada dirinya saat itu. Joko pertama kali datang ke rumah Mei, sekitar 5 tahun yang lalu. Saat itu, Mei baru saja kehilangan suaminya yang tercinta setelah perawatan panjang di rumah sakit. Suaminya, yang dulu adalah pria yang selalu mendampinginya dalam setiap langkah hidupnya, pergi meninggalkannya dalam sekejap. Mei merasa begitu kesepian dan terluka, namun ia tahu ia harus bangkit, karena anak-anaknya yang masih kecil membutuhkan perhatian. Namun,
Setelah mereka tumbuh dewasa dan pergi meninggalkan rumah untuk melanjutkan pendidikan dan karier masing-masing, Mei merasa lebih terisolasi. Rumah yang dulu penuh dengan gelak tawa kini menjadi begitu sunyi. Suatu hari, saat Mei sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku, ia melihat pengumuman di koran lokal tentang pekerjaan untuk seorang tukang kebun. Ia memutuskan untuk menelepon karena taman rumahnya yang luas sudah mulai tampak tidak terawat. Taman itu dulu menjadi kebanggaan suaminya, dan Mei merasa bahwa merawat taman tersebut adalah cara untuk tetap mengenang pria yang telah lama pergi itu. Beberapa hari kemudian, seorang pria muda bernama Joko datang ke rumah Mei. Ia mengenakan pakaian sederhana dengan wajah ramah dan senyum yang menenangkan. Joko bukan tipe pria yang menarik perhatian banyak orang dengan penampilan fisiknya. Namun, ada sesuatu yang menonjol dari dirinya, kerendahan hati dan ketulusan dalam sikapnya. Begitu Joko melangkah ke taman, Mei merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa tenang yang mendalam yang dirasakannya hanya dengan melihat cara Joko bekerja dengan tekun, merawat setiap sudut taman dengan penuh perhatian. Hari demi hari, Joko datang bekerja, mengurus taman yang sudah mulai rimbun dan berantakan. Mei seringkali melihatnya dari jendela ruang tamu, mengamati cara Joko bekerja dengan penuh dedikasi. Tidak seperti pekerja lainnya yang datang dan pergi tanpa banyak bicara, Joko selalu menyapa Mei setiap kali mereka bertemu. Suatu pagi, Mei memutuskan untuk berbicara lebih banyak dengannya. "Apa kabar, Joko?" tanya Mei saat dia keluar untuk memberi Joko segelas air dingin setelah ia melihatnya bekerja keras di bawah terik matahari. Joko mengangkat wajahnya, tersenyum lebar. "Baik, Nyonya Mei. Terima kasih sudah memberikan saya pekerjaan di sini. Saya suka sekali merawat taman ini." Mei melihat kegembiraan di mata Joko, dan meskipun hanya sebuah percakapan ringan, ia merasa ada kedekatan yang tak terucapkan. Joko bukan hanya seorang pekerja yang datang dan pergi. Ia mulai menjadi bagian dari kesehariannya. Seiring berjalannya waktu, Mei mulai lebih sering mengobrol dengannya, berbicara tentang cuaca, kehidupan sehari-hari, dan bahkan hal-hal pribadi yang ia simpan selama bertahun-tahun. "Saya dengar Anda punya 2 anak, Nyonya," Joko pernah bertanya pada suatu kesempatan, ketika mereka sedang duduk di bawah pohon besar di taman. "Mereka sudah besar ya?" Mei mengangguk pelan. "Iya, mereka sudah pergi ke luar negeri untuk kuliah dan bekerja. Kini saya sendirian di rumah." Joko mengangguk dengan penuh empati. "Saya paham, saya juga jauh dari keluarga saya. Tapi saya merasa senang bisa bekerja di sini, karena Anda baik hati, Nyonya." Kata-kata Joko yang sederhana, namun tulus membuat Mei merasa dihargai. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi setiap kali berbicara dengan Joko, ia merasa seperti menemukan kembali sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ada kedamaian yang mengalir dalam percakapan mereka, meskipun keduanya hanya saling bertukar kalimat-kalimat ringan. Mei mulai merasa bahwa Joko lebih dari sekadar tukang kebun. Dia adalah teman, seseorang yang bisa dia percayai, seseorang yang hadir di saat ia merasa hampa. Pada suatu sore yang hangat, saat Joko selesai bekerja, mereka duduk di teras depan rumah. Hujan baru saja reda, dan udara terasa segar. Mei menatap taman yang hijau dan rimbun dengan bunga-bunga yang mekar penuh warna. Joko duduk di sampingnya, tangannya terlipat di depan dada, matanya memandang jauh ke depan. "Joko, bagaimana kehidupanmu di sana, di kampung halamanmu?" tanya Mei. Suara lembutnya terdengar penuh rasa ingin tahu. Joko menghela napas. "Kehidupan saya di sana sederhana, Nyonya. Keluarga saya bertani, dan saya bekerja di kebun sejak kecil. Namun, saya ingin mencoba hidup yang lebih baik, jadi saya datang ke kota untuk mencari pekerjaan." Mei mendengarkan dengan seksama, merasakan kedekatan yang semakin dalam antara mereka. "Apakah kamu bahagia?" tanya Mei, tanpa sadar. Joko terdiam sejenak, seolah merenung. "Saya bahagia jika bisa bekerja dengan baik, tetapi saya juga merindukan keluarga saya. Kadang saya merasa jauh dari mereka."
Mei merasa tersentuh oleh kata-kata Joko. Ia tahu betul perasaan itu, rindu pada keluarga yang jauh, terutama pada anak-anaknya. Namun, Joko tidak hanya merindukan keluarganya, tetapi juga berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Hal itu mengingatkan Mei pada masa lalu, saat ia dan suaminya berjuang bersama untuk mencapai kebahagiaan, meskipun tidak semuanya berjalan mulus. Selama bertahun-tahun, Mei dan Joko semakin akrab. Mereka tidak hanya berbicara tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan, impian, dan harapan. Mei merasa nyaman berada di dekat Joko. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa kasihan atau kebaikan hati. Ada perasaan yang tumbuh, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Mei dan Joko duduk di balkon rumah. Mereka menikmati angin malam yang sejuk, dan Mei merasa bahwa ini adalah salah satu saat-saat terbaik yang pernah ia rasakan dalam waktu lama. Keheningan itu penuh makna, dan meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan, Mei merasakan kedekatan yang lebih dalam dari sebelumnya. Namun, seperti biasa, Mei menekan perasaan itu jauh di dalam hati. Ia tahu bahwa Joko hanyalah seorang tukang kebun, dan ia adalah seorang wanita yang lebih tua. Meski begitu, hatinya tak bisa menutup kenyataan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Sesuatu yang ia takutkan untuk diakui. Kenangan tentang Joko tak pernah hilang dari ingatan Mei. Meskipun ia tahu bahwa mereka tidak bisa bersama, ia selalu merindukan kehadiran Joko dalam hidupnya. Ia merasa bahwa Joko adalah orang yang memahami dirinya tanpa perlu banyak bicara. Dan itu adalah kenangan yang tak bisa ia lupakan. Bahkan saat anak-anaknya datang mengunjungi, atau saat teman-temannya datang untuk mengisi kekosongan. Dalam hatinya, Mei tahu bahwa ada satu kenangan yang akan selalu menghangatkan jiwanya. Kenangan tentang seorang tukang kebun muda bernama Joko, yang dengan penuh ketulusan telah menyentuh hidupnya. Kisah ini adalah bagian dari perjalanan Mei, menuju pengakuan atas perasaan yang selama ini ia pendam. Dan saat ini, saat ia akhirnya memutuskan untuk mencari Joko lagi, kenangan tersebut seakan membawa kembali ke masa-masa penuh harapan yang dulu sempat hilang. Malam itu, setelah sekian lama merasa terombang-ambing dalam kesendirian, Mei duduk di meja makannya dengan secangkir teh hangat. Ia membuka laptop dan melihat layar yang penuh dengan berbagai aplikasi dan tab yang terbuka. Namun, pandangannya kosong, tidak fokus pada satu hal pun. Matanya hanya terarah pada pemandangan luar jendela yang gelap, di mana langit malam menggantung dengan ratusan bintang yang bercahaya samar. Hatinya terasa gelisah, ada perasaan yang seolah ingin meledak, namun tak tahu bagaimana cara menyalurkannya. Begitu banyak pertanyaan yang menggelayut di dalam kepalanya. Pertanyaan yang selama ini ia coba hindari. Beberapa jam sebelumnya, Mei menerima pesan dari teman lamanya di Indonesia, yang memberitahukan bahwa Joko, mantan tukang kebunnya yang telah lama menghilang, kini bekerja di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Tentu saja, berita itu mengejutkannya. Ia tidak menyangka bahwa Joko masih hidup dan berada di Indonesia, jauh dari rumah dan kehidupannya. Mei segera teringat kembali pada semua kenangan indah yang pernah mereka bagi bersama. Kenangan tentang masa-masa ketika Joko bekerja di rumahnya, ketika ia merasa ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka. Kenangan itu mengalir deras, dan Mei tak bisa mengabaikannya begitu saja. Setiap senyuman Joko yang sederhana, setiap obrolan ringan mereka, bahkan suasana nyaman yang selalu ada saat mereka bersama, semuanya muncul kembali dalam benaknya, seakan-akan itu adalah bagian dari hidupnya yang selama ini hilang. Namun, semakin lama ia berpikir, semakin dalam perasaan itu merasuk dalam hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang belum selesai. Mengapa Joko pergi begitu saja tanpa ada penjelasan yang jelas? Mengapa ia memilih meninggalkan Mei dengan begitu banyak pertanyaan yang tak terjawab? Mei tahu, ia tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kenangan-kenangan itu. Selama bertahun-tahun, ia berusaha untuk melupakan dan melanjutkan hidup. Tapi sekarang, setelah mendengar kabar tentang Joko, perasaan itu muncul kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ada rasa ingin tahu yang menggelora dalam dirinya. Apa yang terjadi dengan Joko?
Mengapa ia pergi begitu saja? Apakah ia masih merasakan hal yang sama seperti dulu? Dan yang terpenting, apakah ada kemungkinan untuk mereka bertemu kembali dan memperbaiki hubungan yang terputus? Mei memandangi pesan dari temannya itu sekali lagi. Joko di Indonesia, di Jawa Tengah. Dia bekerja di sebuah desa di sana. Begitu isi pesan itu. Itu adalah kesempatan yang tidak bisa ia biarkan begitu saja. Joko telah kembali dalam hidupnya, meskipun dengan cara yang tak terduga. Namun, Mei tahu, ini adalah kesempatan yang sangat langka, bahkan mungkin satu-satunya kesempatan yang akan datang dalam hidupnya. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan kesempatan itu hilang begitu saja. Pada saat itu, keputusan yang selama ini terpendam di dalam hatinya mulai menguat. Mei merasa bahwa inilah saatnya untuk kembali mencari kebahagiaan yang selama ini ia abaikan. Ia memutuskan untuk pergi ke Indonesia untuk mencari Joko dan mencari tahu apa yang telah terjadi padanya selama ini. Sebuah dorongan yang kuat untuk menemukan jawaban atas segala pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Ia merasa bahwa ini adalah langkah yang harus diambil, meskipun penuh dengan ketidakpastian dan risiko. Namun, perasaan cemas juga tak bisa Mei hindari. Meskipun ada dorongan yang kuat dalam hatinya untuk pergi, Mei merasa takut akan apa yang mungkin dia temui di Indonesia. Apakah Joko masih sama seperti dulu? Apakah ia masih mengingat dirinya? Ataukah mungkin Joko sudah melupakan dirinya, menjalani hidup baru yang jauh berbeda? Mei merasa khawatir jika apa yang ia cari di Indonesia justru akan berakhir dengan kekecewaan. Tetapi, di sisi lain, ada juga harapan yang berpendar dalam hatinya. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menemukan kembali kebahagiaan yang telah lama hilang. Pagi itu, setelah tidur yang gelisah, Mei duduk di meja makan dengan secangkir kopi di tangannya. Dia membuka situs perjalanan untuk mencari informasi tentang penerbangan ke Indonesia. Hatinya berdegup kencang, seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi rasa gugup. Namun, meskipun ada ketakutan yang menggelayuti pikirannya, ada perasaan lain yang blind spot, perasaan bahwa ini adalah langkah yang benar untuk diambil. Ia memutuskan untuk membeli tiket pesawat, meski dengan perasaan yang bercampur aduk antara cemas dan bersemangat. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga mungkin membuka babak baru dalam kisah hidupnya yang selama ini terasa hampa. Saat Mei mengonfirmasi tiket penerbangannya, ia merasa seakan-akan sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, ia merasa lebih ringan, seolah-olah ia telah membuat keputusan yang tepat. Kini, ia tinggal menunggu waktu untuk berangkat. Namun, meskipun keputusan sudah dibuat, hati Mei tetap dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Apakah Joko akan mengenalinya? Apakah perasaan yang dulu mereka miliki masih ada? Apakah ada kesempatan bagi mereka untuk memulai kembali dari awal? Hari-hari sebelum keberangkatannya terasa begitu lama, meskipun Mei tidak bisa menahan rasa antisipasinya. Ia mulai mempersiapkan perjalanan ini dengan seksama, memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Mei bahkan mulai belajar sedikit bahasa Indonesia, meskipun ia tahu itu tidak akan cukup untuk menguasai semua percakapan. Namun, ia merasa bahwa ini adalah bagian dari usaha yang harus dia lakukan untuk bisa mendekatkan dirinya dengan dunia baru yang akan dia masuki. Dalam hatinya, Mei tahu bahwa ini adalah langkah besar yang harus diambil, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mei mengemas barang-barangnya dengan hati-hati, menyusun pakaian dan barang-barang pribadi yang akan ia bawa. Ia tidak membawa banyak barang, hanya yang penting saja. Namun, ada satu barang yang ia bawa dengan penuh perhatian, sebuah foto lama yang pernah diambil bersama Joko di halaman rumahnya, saat Joko masih bekerja sebagai tukang kebunnya. Foto itu tampak pudar oleh waktu, tetapi bagi Mei, itu adalah kenangan yang tak ternilai. Ia memutuskan untuk membawanya, seolah-olah foto itu menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan yang belum pasti. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mei berdiri di depan pintu rumahnya, menatap keluar dengan perasaan campur aduk. Ia merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi,
sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Meski ada ketakutan dan keraguan yang mengintai, Mei tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus menghadapi masa depannya dengan keberanian, meskipun penuh dengan ketidakpastian. Dengan langkah mantap, Mei melangkah menuju bandara, meninggalkan rumah yang selama ini ia tempati, meninggalkan hidup lamanya, dan menuju perjalanan yang akan membuka babak baru dalam hidupnya. Ia tahu, apapun yang akan terjadi di Indonesia, ia sudah mengambil langkah pertama untuk menemukan kembali kebahagiaan yang selama ini ia cari. Hari itu, Mei berdiri di depan pintu keberangkatan di Bandara Internasional Taoyuan, Taiwan, dengan hati yang penuh campur aduk. Setelah berbulan-bulan berpikir dan merencanakan, akhirnya saat yang ia nantikan datang juga. Ia tak bisa menahan rasa cemas yang menggelora di dalam dirinya. Perasaan gugup, tak pasti, bahkan sedikit takut menyelimuti setiap langkahnya. Namun, ada juga rasa ingin tahu yang sangat kuat. Keinginan untuk mencari tahu tentang Joko, tukang kebun yang pernah begitu dekat dengannya, yang kini muncul kembali dalam hidupnya dengan cara yang tak terduga. Mei memeriksa tiket penerbangannya sekali lagi. Penerbangan dari Taiwan menuju Jakarta, Indonesia, akan memakan waktu lebih dari 5 jam. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia hampir tidak percaya bahwa dirinya benar-benar akan terbang ke negara yang begitu jauh, ke tempat yang sama sekali asing bagi dirinya, hanya untuk menemui seseorang yang ia kira telah hilang dalam hidupnya. Tapi ada satu hal yang membuatnya mantap. Harapan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah menghantui dirinya selama bertahun-tahun. Ia melangkah menuju gerbang keberangkatan, meninggalkan Taiwan dengan perasaan yang bertentangan. Hatinya berdebar-debar, namun ia juga merasa seolah beban berat yang selama ini menekannya sedikit demi sedikit mulai terangkat. Perjalanan ini, meskipun penuh ketidakpastian, juga menjadi simbol bagi dirinya, simbol dari keberanian untuk mengejar kebahagiaan, untuk mencari sesuatu yang telah lama hilang dalam hidupnya. Mei merasakan sebuah keputusan besar yang telah diambil, dan meskipun jalannya belum jelas, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil. Selama penerbangan menuju Indonesia, Mei merenung banyak hal. Pikirannya berkelana ke masa lalu, mengingat kembali kenangan-kenangan manis tentang Joko. Taman yang dulu mereka rawat bersama. Percakapan-percakapan ringan yang tak pernah menyiratkan bahwa ada perasaan yang lebih dalam di antara mereka. Meskipun saat itu ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya, Mei merasa ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Sebuah hubungan yang lebih dari sekadar hubungan antara majikan dan pekerja. Namun, kini semuanya berubah. Joko bukan lagi sekadar tukang kebun. Ia adalah seseorang yang mungkin pernah menyentuh hatinya dengan cara yang lebih dalam dari yang ia sadari. Sepanjang perjalanan, Mei tak bisa menghindari perasaan gelisah yang terus mengusiknya. Apakah Joko masih sama? Apakah ia akan mengingat dirinya setelah sekian lama? Dan yang lebih penting lagi, apakah perasaan yang dulu ia miliki untuknya masih ada di hati Joko? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar-putar dalam benaknya, membuatnya semakin cemas. Tetapi ia juga tahu bahwa tak ada jawaban jika ia tidak berani untuk bertanya langsung. Ia harus bertemu dengan Joko, harus mencari tahu apa yang telah terjadi, dan apakah mungkin ada peluang bagi mereka untuk kembali bersama. Setibanya di Jakarta, Mei disambut oleh cuaca yang lembab dan panas. Ia menghela napas panjang, merasa terkejut dengan perbedaan yang begitu mencolok antara Taiwan dan Indonesia. Langit yang cerah dengan awan putih yang berarak perlahan, serta udara yang terasa begitu hangat dan lembab. Ia mengumpulkan keberaniannya dan melangkah keluar dari bandara, menuju taksi yang sudah menunggu di luar. Mei telah merencanakan perjalanan dari Jakarta ke Jawa Tengah, tempat di mana Joko dikabarkan bekerja. Meskipun ia tidak tahu persis di mana Joko tinggal, ia tahu bahwa ia harus menuju ke desa kecil yang terletak di daerah pegunungan. Teman lamanya di Indonesia memberikan petunjuk tentang tempat tersebut, tetapi Mei tidak tahu apakah petunjuk itu akurat atau tidak. Yang ia tahu, ia harus mencari Joko, apapun yang terjadi. Perjalanan menuju Jawa Tengah cukup panjang dan melelahkan. Mei duduk di dalam mobil, menatap pemandangan yang berganti-ganti di sepanjang jalan. Kota Jakarta yang sibuk segera digantikan dengan jalan-jalan pedesaan yang lebih tenang.
Pemandangan sawah hijau terbentang di kedua sisi jalan, sementara pegunungan yang megah terlihat di kejauhan. Mei merasa bahwa ia memasuki dunia yang sangat berbeda dengan kehidupan yang biasa ia jalani di Taiwan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah tempat yang tepat. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencari Joko, tetapi juga tentang mencari dirinya sendiri, menemukan kembali kebahagiaan yang sudah lama ia tinggalkan. Saat mobilnya melaju semakin jauh ke pedesaan, Mei semakin merasa tak sabar untuk tiba di desa itu. Ia mencoba membayangkan apa yang akan terjadi ketika akhirnya bertemu dengan Joko. Apa yang harus ia katakan? Bagaimana jika perasaan itu tidak lagi ada di hati Joko? Ataukah mungkin Joko telah memiliki hidup yang baru, dengan keluarga dan kehidupan yang jauh berbeda dari yang ia kenal dulu? Mei mencoba untuk tidak terlalu berharap banyak, tetapi hatinya terus saja berharap, meskipun dengan perasaan was-was. Tiba di desa kecil itu, Mei merasa terkejut. Desa ini tampak begitu sederhana, dengan rumah-rumah kecil dan jalanan yang berdebu. Tidak ada banyak orang yang berlalu lalang, dan suasana sepi seolah mengundang rasa tenang yang luar biasa. Mobil yang membawanya berhenti di depan sebuah rumah kecil di pinggir jalan. Dan seorang pria yang tampak sudah berusia, dengan pakaian dan sederhana dan membuka pintu. "Selamat datang, Nyonya. Anda pasti Mei, kan?" Pria itu berkata dengan ramah. Seakan sudah menunggu kedatangannya, Mei mengangguk ragu. "Iya, saya Mei. Anda tahu Joko, bukan?" Pria itu tersenyum dan mengangguk. "Joko tinggal di sini. Sebentar ya, saya panggilkan dia." Mei merasa jantungnya berdegup kencang saat pria itu pergi ke dalam rumah. Hanya beberapa detik, tetapi rasanya seperti berjam-jam. Semakin dekat ia dengan Joko, semakin besar perasaan cemas yang ia rasakan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Akankah Joko mengingat dirinya? Apakah ia akan merasa sama seperti dulu? Akhirnya, pria itu muncul lagi. Kali ini diikuti oleh seorang lelaki muda yang tampaknya dalam perjalanan menuju tempat lain. Namun, saat pria itu mendekat, Mei langsung mengenalinya. Meski sudah bertahun-tahun, wajah Joko masih sama. Mata itu, senyumnya yang khas, dan cara dia berjalan dengan penuh ketenangan. Semuanya terasa akrab di mata Mei. "Joko," kata Mei dengan suara bergetar. "Apa kabar?" Joko berhenti sejenak, matanya membesar seolah terkejut. "Mei, itu kamu?" jawabnya dengan suara serak, lalu ia mendekat dengan langkah-langkah pelan. Hati Mei terasa penuh dengan emosi, dan seketika itu juga, ia merasakan sebuah hubungan yang hilang kembali terbentuk, meskipun dengan cara yang tak terduga. Begitu banyak perasaan yang mengalir dalam dirinya, tetapi satu hal yang pasti, pertemuan ini membuka pintu untuk jawaban yang selama ini ia cari. Saat Joko mendekat, Mei merasa tubuhnya menjadi kaku. Jantungnya berdegup keras, seperti berpacu dengan waktu. Kenangan-kenangan lama yang sudah lama terkubur dalam dirinya, tiba-tiba muncul kembali, seolah-olah mereka tidak pernah benar-benar hilang. Dia mengenali Joko, meskipun waktu dan jarak telah membuat banyak hal berubah. Pria yang kini berdiri di hadapannya, dengan wajah yang lebih matang dan sedikit keriput di sudut matanya, adalah orang yang pernah begitu berarti dalam hidupnya. "Joko," suara Mei bergetar saat ia mengucapkan nama itu. Ia merasa cemas, takut jika pertemuan ini akan mengecewakan, tetapi pada saat yang sama, hatinya dipenuhi oleh perasaan yang sulit diungkapkan. Kamu masih ingat aku?" Joko menatap Mei dengan tatapan yang seolah sedang memindai setiap inci wajahnya. Ia terlihat terkejut, bahkan sedikit bingung. Tetapi, begitu ia menangkap tatapan Mei yang penuh harapan dan ketulusan, ia tersenyum pelan. Senyum itu, meskipun sudah bertahun-tahun, masih sama seperti yang Mei ingat, hangat dan penuh arti. "Apa kabar, Mei?" Joko akhirnya berkata. Suaranya penuh dengan keraguan, namun juga ada kehangatan di dalamnya. "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Mei mengangguk, matanya mulai terasa panas, meskipun ia berusaha keras untuk menahan tangis yang hampir tak terbendung. Aku datang jauh-jauh dari Taiwan untuk menemuimu,"
kata Mei perlahan. Suaranya sedikit terputus-putus, seperti sedang menahan sesuatu yang ingin ia ungkapkan. Joko terdiam sejenak, matanya menatap tanah, seolah mencari kata-kata yang tepat. Ia belum tahu harus berkata apa. Dalam sekejap, berbagai perasaan muncul dalam dirinya. Ada rasa rindu yang tak terungkapkan, ada juga penyesalan dan kecemasan tentang masa lalu mereka yang belum terselesaikan. Wajah Mei, yang dulu sangat ia kenal, kini tampak berbeda, lebih dewasa, lebih matang, tetapi masih ada kilau yang sama. Kilau yang mengingatkannya pada masa-masa indah bersama di Taiwan. Mei, Joko akhirnya berkata, suaranya lebih lembut. "Ho, kenapa kamu datang ke sini? Apa yang kamu harapkan dari pertemuan ini?" Pertanyaan itu membuat Mei terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Selama perjalanan ke Indonesia, ia berpikir tentang banyak hal, tentang apa yang harus ia katakan, tentang bagaimana ia akan menghadapi pertemuan ini, dan apa yang sebenarnya ia inginkan dari pertemuan ini. Namun, setelah melihat Joko berdiri di depannya, segala pikiran itu seperti menguap begitu saja. Ia merasa begitu banyak yang ingin ia ungkapkan, tetapi kata-kata seolah-olah tidak bisa keluar dengan lancar. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi denganmu, Joko," Mei berkata. Matanya kini tertuju pada pria itu dengan penuh harapan. "Aku ingin tahu mengapa kamu pergi begitu saja tanpa memberi penjelasan. Aku ingin tahu apakah ada alasan kenapa kamu meninggalkan aku dan hidup kita begitu saja." Joko terdiam panjang. Ia tampak memikirkan kata-katanya dengan hati-hati, seperti mencoba mengumpulkan kembali potongan-potongan kenangan yang sudah lama hilang. Baginya, pertemuan ini jauh lebih rumit daripada yang ia duga. Seiring berjalannya waktu, ia telah belajar untuk menahan diri, untuk tidak lagi melibatkan perasaan dalam hidupnya yang penuh dengan perubahan. Namun, menghadapi Mei sekarang, ia merasa seperti kembali ke masa lalu, ke perasaan yang ia coba hindari. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Mei." Joko akhirnya berbicara dengan suara serak. "Saat itu, aku merasa aku tidak bisa melanjutkan hubungan itu. Aku merasa terlalu banyak hal yang belum aku selesaikan dalam hidupku. Aku tidak ingin melibatkanmu dalam masalah-masalahku, jadi aku memutuskan untuk pergi tanpa memberi penjelasan." Mei mendengarkan dengan seksama, tetapi hatinya terasa sakit. Ia merasa bahwa ada lebih dari sekadar alasan yang Joko ungkapkan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih rumit yang membuat Joko memilih untuk meninggalkannya tanpa jejak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa hanya menerima penjelasan itu begitu saja. Tetapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan apa yang selama ini terpendam dalam hatinya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Joko?" Mei bertanya dengan suara yang lebih lembut, berusaha untuk menahan air mata yang mulai menggenang. "Kenapa kamu pergi begitu saja? Aku tidak tahu apa yang harus aku pikirkan waktu itu. Aku merasa seperti ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Aku hanya ingin tahu kebenarannya." Joko menghela napas panjang, tampak kebingungan dengan perasaannya sendiri. Ia menyadari bahwa pertemuan ini jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Sejujurnya, ia merasa bersalah telah meninggalkan Mei tanpa memberi penjelasan yang layak. Ia tahu bahwa keputusan itu merobek hati Mei, meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu adalah yang terbaik pada waktu itu. "Mei, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu," Joko berkata perlahan. Aku merasa terjebak dalam hidupku sendiri. Ada banyak hal yang harus aku atasi. Ketika aku meninggalkanmu, itu bukan karena aku tidak mencintaimu, tetapi karena aku merasa aku tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu. Aku tidak ingin kamu ikut menderita karena masalah-masalahku." Mei menatap Joko dengan hati yang penuh kebingungan dan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa ada penyesalan dan kejujuran dalam kata-kata Joko, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa perasaan yang dulu ia miliki untuk pria ini masih kuat. Keberanian untuk bertemu dengannya datang dari sebuah dorongan untuk memahami lebih dalam, untuk mencari tahu apakah mungkin ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang telah lama terputus. Namun,
Apakah semuanya masih bisa diperbaiki setelah bertahun-tahun berlalu? Aku ingin percaya padamu, Joko, Mei berkata dengan penuh ketulusan. Tapi aku juga tidak bisa menahan perasaan sakit yang selama ini aku simpan. Aku merasa seolah-olah aku hanya hidup dalam bayanganmu, tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Joko menunduk, menyesali keputusan yang pernah ia ambil. Ia merasa bahwa kata-kata tidak cukup untuk memperbaiki apa yang telah terjadi. Namun, ia juga tahu bahwa untuk bisa melangkah maju, mereka harus saling memahami dan memaafkan. Aku minta maaf, Mei, Joko berkata dengan suara lembut, hampir seperti sebuah bisikan. Aku minta maaf telah meninggalkanmu begitu saja. Aku berharap kita bisa memulai kembali, meskipun aku tahu itu tidak mudah. Mei memandangi Joko dengan perasaan yang bergejolak. Sebuah keinginan untuk memulai lagi, mulai tumbuh dalam dirinya. Mungkin pertemuan ini adalah langkah pertama untuk memperbaiki semuanya. Untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Tetapi, ia juga tahu bahwa perjalanannya masih panjang dan penuh dengan tantangan. Semua keputusan ini harus mereka buat bersama. Dan itu akan membutuhkan waktu dan keberanian dari keduanya. Mei akhirnya menghela napas panjang dan menatap Joko dengan lebih jelas. Aku ingin percaya padamu, Joko. Aku ingin kita coba lagi. Tapi kita harus bisa saling memahami dan membuka hati. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Joko mengangguk, senyum yang penuh harapan mulai terbit di wajahnya. Aku berjanji, Mei. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Mei merasa sedikit lega. Mungkin, hanya mungkin, perjalanan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik, sebuah kesempatan untuk memperbaiki yang telah rusak, dan membangun kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Saat senja mulai merunduk perlahan di atas desa. Udara yang sejuk menyelimuti keduanya di halaman rumah sederhana yang menjadi tempat mereka bertemu kembali setelah bertahun-tahun terpisah. Mei dan Joko duduk berdua di bangku kayu yang terletak di bawah pohon besar, menikmati keheningan yang terasa nyaman, meskipun penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Joko menatap ke kejauhan, matanya terfokus pada barisan gunung yang terlihat samar di horizon. Ada kedamaian dalam dirinya yang tak bisa ia ungkapkan, namun juga ada perasaan yang mendalam yang terus mengusiknya. Mei yang duduk di sampingnya merasa ada sesuatu yang mengganjal. Meskipun mereka baru saja berbicara panjang lebar tentang masa lalu, masih ada sesuatu yang tidak terungkap. Ada perasaan yang terasa lebih dalam dari sekedar kata-kata penyesalan. Sesuatu yang lebih intim dan pribadi, yang Joko belum berani untuk ungkapkan. Mei merasakan kegelisahan di dalam dirinya sendiri. Sebuah dorongan kuat untuk menggali lebih dalam. Untuk mencari tahu apakah masih ada kesempatan bagi mereka untuk membangun kembali hubungan mereka yang telah lama terputus. Joko, Mei memecah keheningan, suaranya lembut tetapi penuh harap. Aku ingin tahu lebih banyak tentang apa yang kamu rasakan. Selama ini, aku selalu berpikir tentang kamu, tentang mengapa kamu pergi begitu saja, tanpa penjelasan. Tapi, sekarang, kita sudah di sini. Setelah bertahun-tahun, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di hatimu. Joko menoleh ke arah Mei, matanya perlahan beralih dari kejauhan ke wajahnya. Ada keraguan dalam tatapannya, seolah-olah ia sedang mempertimbangkan, apakah sudah saatnya untuk mengungkapkan apa yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Ia merasa seperti ada dinding yang menghalanginya. Namun pada saat yang sama, ia tahu bahwa jika ia tidak mengungkapkan perasaannya sekarang, ia mungkin akan menyesal selamanya. Mei telah memberinya kesempatan kedua, dan ini adalah waktu yang tepat untuk membuka hati mereka. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Mei, kata Joko dengan suara serak. Wajahnya menunjukkan ketulusan dan kebingungan yang begitu dalam. Selama ini, aku berusaha untuk melupakan semuanya. Aku pikir, aku bisa mengubur perasaan itu jauh di dalam hati. Tetapi semakin lama, aku semakin merasa bahwa itu mustahil. Aku tidak pernah bisa benar-benar melupakanmu. Mei mendengarkan dengan seksama, hatinya mulai berdegup lebih kencang. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting, sebuah titik balik dalam hubungan mereka.
Ia menunggu dengan sabar, menahan napas, berharap bahwa Joko akhirnya akan mengungkapkan apa yang selama ini ia sembunyikan. "Aku pergi, Mei," lanjut Joko, matanya yang dulu hangat kini terlihat lebih lembut dan penuh penyesalan. "Karena aku merasa aku tidak pantas bersamamu. Kamu begitu sempurna, begitu cerdas dan cantik. Sementara aku hanya seorang pria biasa yang tidak punya apa-apa. Aku merasa bahwa aku akan menjadi beban untukmu, bahwa suatu hari nanti aku akan mengecewakanmu. Aku tidak ingin itu terjadi, Mei. Aku tidak ingin kamu terluka karena aku." Mei terkejut mendengar kata-kata itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa alasan Joko pergi begitu dalam dan penuh ketakutan. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa Joko pergi karena alasan yang lebih sederhana. Mungkin karena perbedaan status, atau karena ada masalah lain yang lebih pragmatis. Tetapi, ternyata, di balik semua itu, ada perasaan yang lebih kompleks. Perasaan ketidaklayakan yang mendalam. Joko merasa tidak cukup baik untuknya. Itu adalah kenyataan yang membuat hati Mei bergetar, campuran antara rasa terkejut dan juga empati yang dalam terhadap Joko. "Joko," Mei berkata, suara lembutnya dipenuhi kehangatan. "Kamu tidak perlu merasa seperti itu. Aku tidak pernah melihatmu sebagai orang biasa. Bagi aku, kamu selalu lebih dari itu. Kamu adalah orang yang penuh dengan kebaikan dan ketulusan. Bahkan ketika kamu pergi, aku tidak pernah berhenti memikirkan kamu, tidak pernah berhenti merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai antara kita. Kamu mungkin merasa tidak cukup untukku, tetapi bagi aku, kamu adalah segalanya." Joko menundukkan kepala, air mata hampir menetes di matanya. Ia merasa terharu mendengar kata-kata Mei. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ia harus mengorbankan kebahagiaannya demi melindungi Mei dari rasa sakit. Namun kini ia menyadari bahwa ia telah salah. Mei tidak pernah melihat dirinya sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Dia hanya ingin bersama, dalam segala kekurangan dan kelebihan. Perasaan itu yang telah Joko lupakan selama bertahun-tahun. Perasaan bahwa cinta itu lebih besar daripada ketakutan dan keraguan yang ia rasakan. "Aku ingin kamu tahu, Mei," kata Joko dengan suara yang kini lebih mantap. "Aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Bahkan ketika aku pergi, aku membawa perasaan itu bersama aku. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Tetapi aku takut. Aku tidak bisa memberikanmu apa yang kamu inginkan dalam hidup. Aku takut aku akan membuatmu menderita. Dan itu adalah ketakutan terbesar dalam hidupku." Mei merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Semua yang ia rasakan kini seperti terhubung dengan apa yang telah Joko ungkapkan. Ia menyadari bahwa keduanya pernah terjebak dalam perasaan yang sama. Rasa takut dan keraguan yang menghalangi mereka untuk bersama. Namun kini, setelah bertahun-tahun terpisah, mereka akhirnya dapat saling mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di hati mereka masing-masing. Mei meraih tangan Joko, menggenggamnya erat. "Joko," kata Mei dengan penuh keyakinan, "kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita bisa memulai dari sini, dari sekarang. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Aku ingin kita mencoba bersama-sama untuk memperbaiki segala yang telah rusak. Kita berdua telah menderita karena ketakutan kita masing-masing. Tapi sekarang, kita punya kesempatan untuk membuka hati kita, untuk saling memahami dan memberi kesempatan." Kedua, Joko menatap Mei, matanya yang penuh dengan keraguan kini mulai dipenuhi dengan harapan. Ia merasakan sentuhan lembut tangan Mei, dan itu memberi ketenangan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, ia telah merasa terjebak dalam rasa bersalah, dalam ketakutan bahwa ia tidak akan pernah bisa memberikan yang terbaik untuk Mei. Namun kini, dengan kata-kata Mei yang tulus, ia merasa seperti ada peluang untuk membangun kembali apa yang telah hilang. "Aku ingin itu, Mei," jawab Joko. Suaranya lebih rendah dan penuh perasaan. "Aku ingin mencoba lagi. Aku ingin kita kembali bersama untuk saling mengisi, untuk saling mendukung. Aku tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutanku. Aku ingin hidup denganmu, Mei." Kata-kata itu membuat hati Mei bergetar. Mereka berdua telah melewati begitu banyak hal untuk sampai pada titik ini. Mereka telah terpisah selama bertahun-tahun,
Namun perasaan yang mereka miliki untuk satu sama lain masih tetap ada, bahkan tumbuh lebih dalam dengan waktu. Mereka berdua menyadari bahwa cinta tidak selalu mudah, tetapi cinta yang sejati selalu berani menghadapi ketakutan dan rintangan. Dan sekarang, mereka siap untuk membuka babak baru dalam hidup mereka, bersama. Dengan tangan yang masih saling menggenggam, mereka duduk berdua, menatap matahari yang mulai tenggelam di balik pegunungan. Tidak ada kata-kata lagi yang diperlukan. Semua yang mereka rasakan telah terungkap, dan kini mereka tahu bahwa meskipun perjalanan ini tidak mudah, mereka siap untuk melangkah maju, saling mendukung, dan membangun masa depan bersama. Malam sudah semakin larut, dan udara di desa itu terasa semakin dingin. Setelah berbicara panjang lebar tentang perasaan dan pengakuan yang telah lama terkubur, Joko dan Mei duduk bersama di ruang tamu rumah yang sederhana. Pencahayaan temaram dari lampu minyak memberi suasana yang tenang, namun di dalam hati mereka masing-masing ada ribuan pikiran yang berputar, menuntut jawaban. Mereka berdua tahu bahwa meskipun mereka baru saja menyatakan niat mereka untuk memulai kembali, banyak hal dari masa lalu yang masih harus diselesaikan. Joko memandang Mei dengan perasaan yang campur aduk. Ada kebahagiaan karena bisa berada di sini bersamanya, namun juga ada beban berat yang harus ia pikul. Masa lalu mereka tidak mudah untuk dilupakan, dan meskipun ia ingin melanjutkan hubungan mereka, kenangan-kenangan itu tetap menggantung di antara mereka seperti bayangan gelap. Bagaimana mungkin mereka bisa melupakan semuanya? Bagaimana mereka bisa membangun kembali hubungan setelah begitu banyak waktu yang terbuang, begitu banyak luka yang tertinggal? Aku merasa... Joko memulai, suaranya tertahan. Aku merasa seperti kita sedang mencoba untuk membangun sesuatu di atas fondasi yang rapuh. Ada begitu banyak hal yang belum selesai antara kita, Mei. Ada begitu banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Mei mengangguk perlahan. Ia tahu betul apa yang Joko maksud. Meskipun mereka baru saja memutuskan untuk mencoba lagi, ada begitu banyak hal yang harus mereka hadapi, banyak hal yang masih mengganggu keduanya. Perasaan sakit, penyesalan, dan keraguan yang mereka simpan selama bertahun-tahun tidak akan hilang begitu saja hanya dengan beberapa kata maaf dan janji-janji manis. Aku tahu Joko, kata Mei, suaranya lembut namun penuh ketegasan. Masa lalu kita tidak bisa dihapus begitu saja, tapi aku juga tahu bahwa kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kita harus bisa melihat ke depan, meskipun itu tidak mudah. Aku ingin kita saling mengerti dan memberi ruang bagi diri kita masing-masing untuk sembuh. Joko menatap Mei, matanya penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang berat di dadanya, seperti sebuah beban yang tak bisa ia lepaskan. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan kenyataan bahwa ia telah meninggalkan Mei begitu saja? Bagaimana mungkin ia bisa melupakan rasa sakit yang ditinggalkannya pada wanita yang pernah ia cintai? Aku pernah berpikir, Joko melanjutkan, bahwa mungkin aku membuat keputusan yang benar dengan meninggalkanmu. Aku takut jika aku tetap di sisimu, aku akan membuatmu menderita. Aku merasa aku bukan pria yang pantas untukmu. Aku merasa aku akan selalu menjadi orang yang gagal di matamu. Mei menatap Joko dengan hati yang penuh empati. Ia tahu betul perasaan itu. Perasaan yang merongrong hati mereka berdua selama bertahun-tahun. Namun, ia juga tahu bahwa jika mereka terus dikuasai oleh rasa takut dan penyesalan itu, mereka tidak akan pernah bisa maju. Mei menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum berbicara. Joko, aku tidak pernah melihatmu seperti itu, kata Mei dengan suara yang lebih lembut. Aku tahu kita punya banyak perbedaan. Kita datang dari latar belakang yang berbeda. Tapi aku selalu merasa bahwa kita saling melengkapi. Mungkin aku tidak tahu segala hal yang terjadi dalam hidupmu, tetapi aku tahu bahwa kamu adalah orang yang baik. Bahkan ketika kamu pergi, aku tidak pernah bisa melupakan kebaikanmu. Itu sebabnya aku merasa aku bisa memberi kesempatan kedua pada kita. Joko terdiam, kata-kata Mei menghujam dalam hatinya. Ia merasa seperti ada penghalang yang perlahan mulai retak. Rasa takut dan penyesalan yang selama ini menahannya kini perlahan mulai mencair. Mungkin benar kata Mei, mereka tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu.
Mereka harus berani melepaskan diri dari rasa takut itu dan mulai membangun kembali hubungan mereka. Tetapi bagaimana mereka bisa memulai? Bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa mereka benar-benar bisa berubah? Bahwa mereka bisa mengatasi semua luka yang telah ditinggalkan? Aku takut, Mei, kata Joko dengan suara pelan. Aku takut jika kita mulai lagi, aku akan mengulang kesalahan yang sama. Aku takut jika aku tidak bisa memberimu apa yang kamu butuhkan. Dan aku tidak ingin mengecewakanmu. Lagi. Mei meraih tangan Joko, menggenggamnya erat. Joko, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Itu adalah kenyataan yang harus kita terima. Tetapi kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Dan kita bisa berusaha lebih baik di masa depan. Aku tahu kita tidak sempurna, dan aku juga tidak mengharapkan semuanya berjalan mulus. Tapi yang terpenting adalah kita berani untuk mencoba. Joko menatap tangan Mei yang menggenggamnya dengan penuh keyakinan. Ia merasa ada kedamaian yang mulai menyelimuti dirinya. Mungkin ini adalah kesempatan yang mereka butuhkan. Kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun meskipun demikian, rasa takut itu masih ada. Rasa takut bahwa masa lalu mereka akan mengulang kembali, bahwa mereka akan jatuh ke dalam lubang yang sama yang telah lama mereka coba hindari. Aku tahu, Mei, Joko berkata pelan. Aku ingin mencoba. Aku ingin kita berdua bisa kembali bersama, tapi aku juga ingin kita bisa melupakan masa lalu dan tidak terjebak di dalamnya. Aku tahu itu tidak mudah, tapi aku siap berusaha. Aku ingin kamu tahu, aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Mei tersenyum, meskipun senyum itu tampak penuh dengan kebingungan dan keraguan. Ia tahu bahwa tidak ada jaminan bahwa hubungan mereka akan berjalan mulus. Mereka berdua harus berjuang untuk itu. Dan mereka harus siap menghadapi setiap tantangan yang akan datang. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Mei merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka bisa memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih baik. Aku percaya padamu, Joko, kata Mei dengan penuh keyakinan. Kita berdua punya banyak hal yang harus diselesaikan, dan aku tahu itu tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu, jika kita berdua bekerja sama, kita bisa melupakan masa lalu dan mulai membangun sesuatu yang baru. Kita tidak perlu melupakan apa yang telah terjadi, tetapi kita harus belajar untuk melepaskannya. Joko menatap Mei dengan rasa haru yang mendalam. Ia tahu bahwa kata-kata itu tidak hanya datang dari hati Mei, tetapi juga dari hatinya sendiri. Mereka berdua telah melewati banyak hal bersama, dan meskipun masa lalu mereka penuh dengan luka dan penyesalan, mereka juga telah belajar banyak. Mereka belajar tentang cinta, tentang pengorbanan, dan tentang bagaimana menghadapi rasa takut yang menghalangi mereka untuk maju. Aku siap, Mei, Joko berkata dengan suara penuh tekad. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghalangi kita lagi. Aku akan berjuang untuk kita. Mei tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa yakin. Mungkin perjalanan mereka masih panjang, dan mungkin ada banyak hal yang harus mereka hadapi. Namun, yang paling penting adalah bahwa mereka berdua sudah siap untuk membuka lembaran baru, dan berusaha untuk menciptakan masa depan bersama. Masa lalu mungkin tidak bisa diubah, tetapi masa depan mereka adalah sesuatu yang bisa mereka tentukan bersama. Sejak percakapan penuh pengakuan dan janji itu, hubungan Mei dan Joko berkembang dengan cara yang tak terduga. Ada saat-saat indah penuh kehangatan, namun tak jarang juga mereka menemukan diri mereka berhadapan dengan tantangan yang seakan ingin merobohkan kembali pondasi yang mereka bangun bersama. Konflik datang bukan hanya dari luar diri mereka, tetapi juga dari dalam diri masing-masing. Menggali luka lama dan memunculkan rasa takut yang belum sepenuhnya sembuh. Mei merasa begitu dekat dengan Joko. Ia melihat perubahan dalam dirinya, keinginan untuk berkomitmen, untuk membangun kembali hubungan yang dulu terputus. Tetapi semakin lama ia tinggal di Indonesia, semakin banyak ketegangan yang muncul. Salah satunya adalah perbedaan cara pandang mereka terhadap kehidupan. Mei yang terbiasa dengan kemapanan dan rutinitas yang teratur di Taiwan, merasa kesulitan
Dengan kehidupan yang lebih sederhana dan kadang-kadang penuh ketidakpastian di desa tempat Joko tinggal, Joko, di sisi lain, merasa terpojok oleh ekspektasi Mei yang tinggi. Ia merasa tidak bisa memenuhi harapan Mei yang terbentuk selama bertahun-tahun hidup di kota besar dengan segala kenyamanannya. Sementara itu, Mei mulai merasakan bahwa meskipun Joko mencoba yang terbaik, ada keterbatasan yang ia hadapi, bukan hanya secara finansial, tetapi juga dalam hal visi hidup mereka. Keinginan Mei untuk kembali ke kota besar dan mencari kehidupan yang lebih stabil semakin menjadi-jadi, sementara Joko merasa bahwa kehidupan di desa adalah tempat yang ia inginkan, tempat di mana ia merasa bisa hidup sederhana dan lebih dekat dengan alam. Malam itu, setelah makan malam yang sederhana di rumah Joko, keduanya duduk di beranda, menikmati udara malam yang tenang. Namun, ketenangan itu segera pecah dengan kata-kata Mei yang tajam, yang keluar begitu saja dari mulutnya. Joko, aku merasa seperti kita sedang hidup dalam dunia yang berbeda. Kamu mungkin nyaman dengan segala kesederhanaan ini, tapi aku merasa terkurung di sini. Aku terbiasa dengan kehidupan yang lebih teratur, lebih terjamin. Aku tidak bisa hidup terus-menerus dengan kekurangan seperti ini, kata Mei. Suaranya dipenuhi ketegangan. Joko terdiam, kaget mendengar kata-kata Mei yang tiba-tiba begitu keras. Sejak mereka mulai bersama lagi, ia merasa bahwa segala sesuatu berjalan baik meski ada sedikit keraguan dalam dirinya. Namun, sekarang, apa yang Mei katakan membuat hatinya tertekan. Apa maksudmu? Tanya Joko, berusaha untuk tetap tenang meskipun perasaan kesal mulai muncul. Kamu tahu aku tidak bisa memberi lebih dari apa yang ada di sini. Aku sudah berusaha semampuku. Bukan itu masalahnya, Joko, jawab Mei. Suara mulai meninggi. Masalahnya adalah kita punya pandangan yang berbeda tentang hidup. Kamu merasa puas dengan apa adanya, sementara aku merasa hidupku terhenti di sini. Aku ingin lebih. Aku ingin sebuah kehidupan yang lebih stabil, lebih terjamin. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dengan begini. Joko menatap Mei dengan mata penuh kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa Mei, yang dulu ia kenal sebagai wanita yang begitu kuat, kini bisa merasa begitu terasing dengan kehidupan yang ia jalani. Ia merasa terhina, seolah-olah segala usaha yang ia lakukan selama ini sia-sia. Mei, katanya dengan nada lebih rendah, kehidupan ini mungkin tidak sempurna, tapi itu adalah bagian dari siapa aku. Ini adalah hidup yang aku pilih, dan aku ingin kamu berada di sini dengan aku. Bukan hanya karena aku. Mei menundukkan kepalanya, merasa bersalah karena telah mengatakan kata-kata yang begitu pedas. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa terjepit. Ia tidak bisa menahan perasaan bahwa ada dunia yang lebih besar di luar sana, yang bisa memberinya lebih banyak kebahagiaan, dan ia merasa terhambat oleh kehidupan yang sederhana ini. Aku tidak tahu, Joko. Mei menghela napas. Aku ingin hidup yang lebih dari sekadar bertahan hidup. Aku ingin sesuatu yang lebih dari ini. Apakah itu salah? Joko menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan emosinya. Tentu saja itu tidak salah, Mei, jawabnya pelan. Tapi aku merasa kamu sudah mengabaikan apa yang penting bagiku. Aku mencintaimu, Mei, dan aku ingin kita bisa bersama. Tetapi aku juga ingin kita bisa menerima satu sama lain. Aku tidak bisa memberi yang lebih dari ini. Ini adalah hidupku. Suasana menjadi hening setelah percakapan itu. Keduanya merasa cemas dan bingung tentang masa depan mereka. Konflik yang baru saja muncul itu seolah membuka luka lama yang tidak pernah mereka hadapi sebelumnya. Mei merasa terpecah antara cintanya pada Joko dan keinginannya untuk kembali ke kehidupan yang lebih stabil dan teratur. Sementara itu, Joko merasa terasingkan, merasa bahwa meskipun ia berusaha keras untuk memberikan yang terbaik, ia tetap tidak bisa memenuhi ekspektasi Mei. Hari-hari setelah percakapan itu terasa lebih berat. Mei mulai sering merenung, menyendiri, dan mempertanyakan kembali keputusannya untuk datang ke Indonesia. Ia merasa ragu, apakah ia bisa terus hidup dalam keterbatasan yang ada. Setiap kali ia melihat Joko, ia melihat pria yang penuh dengan kebaikan dan cinta, tetapi ia juga melihat keterbatasan yang membuat hatinya gelisah.
Joko, di sisi lain, merasa terasing. Ia merasa bahwa ia tidak cukup baik untuk Mei. Cinta yang selama ini ia rasakan mulai terasa tidak cukup untuk mengatasi perbedaan-perbedaan besar yang ada di antara mereka. Setiap kali mereka berbicara, rasa takutnya semakin besar, takut bahwa suatu hari Mei akan meninggalkannya, mencari kebahagiaan di tempat lain yang lebih sesuai dengan keinginannya. Suatu malam, ketika mereka berjalan di tepi sawah, Joko berhenti sejenak, memandang Mei dengan tatapan yang penuh perasaan. "Mei, aku tahu kita sedang melalui masa yang sulit. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan berusaha untuk kita. Aku tidak ingin kamu merasa bahwa aku tidak cukup baik untukmu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, lebih dari apapun. Tetapi, aku juga ingin kamu melihat apa yang ada di depan kita, bukan hanya apa yang telah terjadi di masa lalu." Mei berhenti dan menatap Joko. Matanya penuh dengan air mata yang tidak bisa ia tahan lagi. "Aku tidak tahu, Joko. Aku ingin tinggal di sini. Aku ingin bersama denganmu. Tapi aku merasa aku sudah kehilangan diriku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan dalam kehidupan yang tidak pasti ini." Joko meraih tangan Mei, menggenggamnya erat. "Kita bisa menghadapi ini bersama. Aku tahu hidup kita tidak akan selalu mudah, tetapi aku juga tahu bahwa kita bisa berjuang bersama. Aku mencintaimu, Mei, dan aku akan berusaha untuk selalu ada di sampingmu." Namun, meskipun Joko berkata demikian, di dalam hati Mei, perasaan ragu masih tetap ada. Ia merasa terpecah antara cintanya kepada Joko dan kebutuhannya akan keamanan dan stabilitas yang ia inginkan. Konflik dalam hubungan mereka semakin terasa jelas. Mereka memiliki keinginan yang berbeda tentang hidup. Dan meskipun cinta mereka begitu kuat, perbedaan itu tak bisa diabaikan begitu saja. Hari-hari yang mereka jalani penuh dengan perasaan yang tak terungkapkan. Keduanya tahu bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Mereka harus berjuang untuk menemukan jalan tengah agar hubungan mereka bisa tetap utuh. Namun, apakah mereka mampu mengatasi perbedaan yang semakin lebar, atau akankah cinta mereka akhirnya terpecah oleh kenyataan yang tak bisa mereka hindari? Keheningan yang sebelumnya menyelimuti hubungan Mei dan Joko kini berubah menjadi ketegangan yang tidak bisa lagi diabaikan. Setelah konflik yang keras, mereka berdua menyadari bahwa hubungan mereka tidak bisa dipulihkan dalam semalam. Ada luka-luka yang harus disembuhkan, dan ada proses panjang untuk kembali percaya dan menerima satu sama lain. Penyembuhan itu tidak datang begitu saja, dan masing-masing dari mereka harus menghadapi kenyataan dengan hati yang terbuka, meskipun sulit. Mei merasa tersesat di antara keinginan-keinginannya yang bertabrakan. Di satu sisi, ia sangat mencintai Joko, pria yang dulu menjadi bagian besar dalam hidupnya, tetapi di sisi lain, ia merasa dirinya terjebak dalam pilihan yang sulit. Kehidupan di desa, yang dulu terasa begitu tenang dan penuh kedamaian, kini terasa penuh dengan ketidakpastian. Ia ingin merasakan stabilitas yang selama ini ia dambakan, tetapi hidup di sisi Joko memberinya lebih banyak keraguan daripada yang ia harapkan. Sementara itu, Joko berjuang untuk memahami perasaan Mei. Ia mencintainya dengan segenap hati, tetapi ia juga merasakan kehadiran perbedaan yang tidak bisa dielakkan. Joko tidak ingin kehilangan Mei lagi, namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mengubah siapa dirinya atau dunia yang ia jalani. Kehidupan di desa adalah pilihan yang sudah ia tetapkan sejak lama, dan ia merasa itulah tempat di mana ia bisa benar-benar hidup. Joko mulai merasakan beratnya beban, tidak hanya dari ekspektasi Mei, tetapi juga dari rasa takut kehilangan yang semakin mendalam. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, mereka duduk bersama di ruang tamu yang sepi. Hanya ada suara jangkrik yang sesekali terdengar dari luar. Tidak ada percakapan yang berarti, hanya keduanya saling menatap tanpa sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Namun, jauh di dalam hati masing-masing, ada keinginan untuk memulai lagi, untuk menyembuhkan luka-luka yang sudah terlalu lama terpendam. Pada suatu pagi yang cerah, Mei berjalan-jalan di sekitar desa, mencoba untuk menenangkan pikirannya. Langit biru dan udara segar terasa menenangkan, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan keraguan.
ia merasakan sebuah dorongan untuk kembali berhubungan dengan dirinya sendiri, untuk kembali mengenal siapa ia sebenarnya, terlepas dari apa yang ia inginkan dari Joko atau dari kehidupan mereka bersama. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang wanita paruh baya yang sedang duduk di bawah pohon. Wanita itu tersenyum ramah dan menyapa Mei dengan hangat. Tanpa disadari, mereka mulai berbicara tentang kehidupan, tentang pencarian kebahagiaan, dan tentang bagaimana setiap orang harus belajar menerima dan mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu, sebelum bisa menerima dan mencintai orang lain. "Apa yang kamu cari, Mei?" tanya wanita itu dengan suara lembut. Mei terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang sedang ia rasakan. "Aku mencari kebahagiaan, aku rasa. Tapi aku juga takut. Takut aku sudah terlambat untuk menemukannya," jawab Mei dengan nada penuh kebimbangan. Wanita itu tersenyum bijaksana, matanya penuh dengan pengertian. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus kita kejar. Kebahagiaan datang ketika kita belajar untuk menerima apa adanya, termasuk diri kita sendiri. Kamu harus menerima hidupmu, Mei, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Setelah itu, kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Kata-kata itu menghentak hati Mei. Ia merenung panjang, merasa bahwa selama ini ia terlalu fokus pada apa yang tidak ia miliki, pada ketidakpastian yang ia rasakan, tanpa benar-benar menghargai apa yang sudah ada di hadapannya. Ia menyadari bahwa untuk bisa menerima Joko, ia harus terlebih dahulu menerima dirinya sendiri, dengan segala ketidaksempurnaan dan keraguan yang ada. Keesokan harinya, Mei memutuskan untuk berbicara lagi dengan Joko. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa diselesaikan tanpa komunikasi yang terbuka dan jujur. Mereka perlu melewati fase ini bersama-sama. Dan itu hanya bisa terjadi jika keduanya bersedia untuk melepaskan ego dan menerima kenyataan. Di beranda rumah, dengan udara pagi yang segar, Mei mulai membuka percakapan. "Joko, aku sudah banyak berpikir tentang kita, tentang apa yang terjadi selama ini. Aku tahu aku sering merasa ragu, dan aku juga tahu itu membuatmu terluka. Aku tidak tahu harus mulai dari mana," kata Mei. Suaranya penuh dengan keraguan. Joko menatap Mei dengan mata penuh perhatian. Ia tahu betul bahwa Mei sedang berusaha keras untuk memahami dirinya sendiri, dan ia menghargai usaha itu. "Aku tahu, Mei. Aku juga merasa hal yang sama. Kita berdua sama-sama takut akan masa depan, tapi aku percaya kita bisa melewati ini bersama." Mei menunduk, mencoba menata kata-kata yang tepat. "Aku ingin belajar untuk menerima hidupku yang sekarang. Aku ingin belajar untuk menerima kita, dan aku ingin mencoba untuk tidak terlalu fokus pada apa yang belum aku dapatkan. Aku tahu hidup ini tidak sempurna, dan aku tidak bisa terus berharap akan sesuatu yang lebih baik dari yang sudah ada." Joko tersenyum dan meraih tangan Mei. "Aku juga ingin kita bisa menerima satu sama lain, Mei. Aku tahu hidupku sederhana, dan mungkin itu tidak selalu mudah untukmu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sini untukmu, untuk berbagi hidup ini bersama." Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Mei merasa bahwa ada kedamaian yang menyelimuti hatinya. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang kita harapkan, tetapi dari kemampuan untuk menerima apa yang sudah ada dan belajar untuk bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup. Proses penyembuhan itu tidak instan, dan keduanya tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun mereka telah memulai langkah pertama untuk melepaskan keraguan, untuk menerima kenyataan, dan untuk membangun kembali hubungan mereka berdasarkan kejujuran dan penerimaan. Bukan lagi tentang mencari kesempurnaan, melainkan tentang menerima ketidaksempurnaan masing-masing dan bersama-sama menghadapinya. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Meskipun ada saat-saat sulit, mereka berdua mulai bisa saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Mei mulai merasakan kedamaian yang dulu hilang, dan ia mulai menikmati hidup di desa bersama Joko. Di sisi lain, Joko juga merasa bahwa ia tidak perlu berubah untuk memenuhi ekspektasi orang lain, karena yang terpenting adalah mereka bisa bersama, saling mencintai dan mendukung satu sama lain.
Mereka menyadari bahwa kehidupan mereka mungkin tidak akan pernah sempurna, tetapi itu adalah hidup mereka, dan mereka siap untuk menjalani hari demi hari dengan cinta dan penerimaan yang lebih dalam. Dalam perjalanan panjang ini, mereka mulai memahami bahwa penyembuhan dan penerimaan adalah kunci untuk membangun masa depan bersama yang lebih baik. Setelah menjalani perjalanan yang panjang, penuh dengan konflik dan penyembuhan, Mei dan Joko kini berada di titik yang jauh lebih tenang. Kehidupan mereka di desa yang sederhana mulai terasa lebih berarti. Tidak ada lagi keraguan yang mengganggu, tidak ada lagi perasaan takut kehilangan yang menghinggapi hati mereka. Mereka belajar untuk menerima satu sama lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan kini mereka mulai membayangkan masa depan yang penuh dengan harapan, bukan hanya harapan kosong yang diciptakan oleh fantasi masa lalu. Masa depan yang baru dimulai dengan langkah-langkah kecil, tetapi penuh dengan makna. Mei sudah mulai mengerti bahwa kebahagiaan bukanlah tentang mencari hal-hal yang sempurna, tetapi tentang bagaimana kita bisa menerima hidup dengan segala ketidakpastiannya dan menciptakan momen-momen berharga di dalamnya. Kehidupan sederhana, di desa yang dulu terasa mengekang kini ia rasakan sebagai hadiah yang luar biasa. Ada kedamaian dalam kesederhanaan itu, sesuatu yang tak pernah ia temukan sebelumnya di kota besar yang penuh dengan kesibukan. Joko, di sisi lain, merasa lebih dihargai dan lebih dicintai dari sebelumnya. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam rasa bersalah atau keraguan yang selama ini menghantuinya. Ia tahu bahwa hidup yang ia pilih adalah hidup yang benar-benar ia inginkan, dan ia merasa bangga dapat berbagi hidupnya dengan Mei. Meskipun ia tidak bisa memberikan segala kemewahan yang Mei harapkan, ia tahu bahwa cinta dan kesetiaan yang ia tawarkan sudah lebih dari cukup. Ia merasa bahwa dengan Mei di sisinya, ia bisa menghadapi apapun yang datang di masa depan. Satu pagi, setelah sarapan bersama di meja kayu yang sederhana di rumah mereka, Joko melihat Mei yang sedang menatap keluar jendela dengan tatapan jauh. Mata Mei terlihat tenang, meskipun ada sedikit keheningan yang menyelip di antara mereka. Joko mendekati Mei dan duduk di sampingnya. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya Joko. Suaranya lembut, tetapi penuh dengan perhatian. Mei tersenyum tipis, tetapi ada kehangatan di dalam senyumnya. "Aku sedang memikirkan tentang masa depan kita, Joko. Tentang bagaimana kita akan menjalani hari-hari berikutnya. Aku merasa lebih damai sekarang, dan aku senang bisa berada di sini denganmu," jawab Mei dengan suara yang penuh ketulusan. Joko meraih tangan Mei, menggenggamnya erat. "Aku juga senang kamu ada di sini. Kita sudah melewati banyak hal bersama-sama, Mei. Aku tahu hidup ini tidak selalu mudah, tapi kita bisa menghadapinya, kan?" Mei mengangguk, merasakan kenyamanan dalam genggaman tangan Joko. "Ya, kita bisa menghadapinya bersama. Aku percaya kita akan menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kita ambil. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk itu. Yang penting, kita ada untuk satu sama lain." Perasaan mereka semakin kuat seiring waktu. Kehidupan mereka berjalan lebih lancar setelah mereka belajar untuk saling memahami dan menerima. Mei mulai belajar untuk menikmati setiap aspek kehidupan desa. Ia terlibat dalam kegiatan-kegiatan sederhana seperti berkebun, memasak, dan bahkan mengajar anak-anak di desa sekitar. Meskipun terkadang ia merindukan kehidupan kota yang lebih modern, ia tidak lagi merasa terasing. Ia menemukan bahwa ada kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang seringkali terabaikan. Joko, yang selama ini bekerja keras di ladang, kini merasa lebih ringan hatinya. Ia merasakan kedekatan yang mendalam dengan Mei, dan semakin hari ia semakin menghargai kebersamaan mereka. Setiap sore, setelah bekerja, mereka akan berjalan bersama di sepanjang jalan desa yang berkelok-kelok, saling bercerita tentang harapan dan impian mereka. Joko mulai menyadari bahwa apa yang paling berharga bukanlah kemewahan, tetapi hubungan yang dibangun dengan cinta dan pengertian. Meski kehidupan mereka kini lebih sederhana, Joko mulai merencanakan masa depan mereka dengan lebih serius. Ia ingin memastikan bahwa Mei merasa nyaman dan bahagia di sisinya. Suatu hari, ia mengajak Mei untuk berbicara tentang masa depan mereka, tentang rencana yang ingin mereka capai bersama.
Kita sudah menjalani kehidupan ini cukup lama, Mei, kata Joko, suara serius tetapi penuh perhatian. Aku ingin kita memikirkan masa depan bersama. Aku tahu aku tidak bisa memberimu banyak hal yang kamu harapkan. Tapi aku ingin kita terus berusaha untuk membangun sesuatu yang berarti. Mei menatap Joko dengan penuh perhatian. Aku sudah merasa bahagia dengan apa yang kita punya sekarang, Joko. Aku tahu kehidupan kita tidak sempurna, tapi aku ingin melangkah maju bersamamu. Aku ingin kita terus berkembang, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kita bisa memberi dampak positif untuk desa ini. Joko tersenyum, terharu mendengar kata-kata Mei. Aku juga ingin itu, Mei. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil, tapi yang penting kita lakukan itu bersama-sama. Aku ingin kita membuat perbedaan di sini. Untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk desa ini. Keduanya semakin yakin bahwa masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan kesempatan, meskipun penuh dengan tantangan. Mereka memutuskan untuk lebih terlibat dalam kehidupan desa, membantu sesama, dan membuat perubahan positif di sekitar mereka. Mereka membuka usaha kecil bersama, seperti membuka warung makan yang menyajikan masakan khas Taiwan yang menjadi favorit bagi penduduk desa. Usaha kecil itu tidak hanya membawa mereka lebih dekat satu sama lain, tetapi juga memberi mereka rasa kebanggaan dan tujuan yang lebih besar. Selain itu, mereka juga mulai merencanakan untuk memperluas usaha mereka, memperkenalkan lebih banyak produk dari Taiwan, dan mengajak penduduk desa untuk bergabung dalam kegiatan kewirausahaan. Dengan cara ini, mereka berharap bisa memberikan peluang lebih bagi orang-orang di sekitar mereka untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidup mereka. Mei merasa bahwa ia menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain dan berkontribusi pada masyarakat, sesuatu yang selama ini ia rindukan. Joko dan Mei juga mulai berbicara tentang membangun keluarga kecil mereka. Meskipun Mei tidak bisa kembali ke Taiwan untuk hidup bersama anak-anaknya, ia merasa lebih dekat dengan keluarga yang ia bangun bersama Joko. Mereka merencanakan untuk memiliki rumah yang lebih besar, yang bisa menampung anak-anak mereka saat berkunjung, dan mungkin juga beberapa orang tua Joko yang mulai menua. Meskipun mereka tidak memiliki banyak harta, mereka tahu bahwa dengan kerja keras, mereka bisa mencapai impian itu. Hari-hari berlalu, dan kehidupan mereka semakin penuh warna. Mereka menghadapi tantangan bersama, tetapi mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapinya. Ada kedamaian dalam kebersamaan mereka, dan mereka mulai melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Bahwa kebahagiaan sejati datang dari menerima kehidupan apa adanya, dan belajar untuk mencintai setiap momen yang ada. Masa depan yang dulu terasa jauh dan penuh dengan ketidakpastian, kini mulai terlihat jelas di depan mata mereka. Mei dan Joko tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, tetapi mereka siap menghadapi apapun yang datang dengan tangan terbuka. Bersama-sama, mereka akan terus berjalan menuju masa depan yang lebih baik, penuh dengan harapan, cinta, dan penerimaan. Mereka tahu bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menikmati apa yang mereka punya dan saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah perjalanan hidup mereka.